Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 5. Berharap segera diberikan petunjuk jalan mana yang harus ia pilih. Nggak usah, sebenarnya Papa masih kenyang. Nggak tahu tadi pas lewat dekat sini, Papa tiba aja membelokkan mobil kemari. Sepertinya Papa udah ada firasat kalau anak Papa yang cantik ada di sini, ujar Danang seraya tersenyum kecil. Udah kayak cenayang aja sih Papa, Yaya terkekeh kecil. Kok kamu pulang gak kasih kabar lagi sih? Bukannya seharusnya lusa ya kalian pulang? Tanya Danang heran saat mendapati Yaya sudah pulang bahkan sudah kembali bekerja di salah satu restorannya. Yaya kikuk sendiri. Dengan hati ia pun menjawab. Ah, itu, Mas Rian ada pekerjaan mendadak hari ini, Pak. Jadi tadi pagi sekali kita sudah pulang. Kilah Yaya yang tidak mungkin berkata jujur. Ia tidak mau permasalahan rumah tangganya justru membuat pikiran sang ayah terbebani. Ia yakin, bila kedua orang tuanya mengetahui apa yang sudah ia alami, mereka pasti akan sangat sedih sekali. Mata Danang memicing, benar. Iya, Pa, beneran kok. Kok Papa nggak percaya sama Yaya sih? Yaya memasang jurus andalannya, apalagi kalau bukan berpura-pura merajuk. Danang tergelak. Iya, Papa percaya kok. Papa yakin, Rian bisa membahagiakanmu. Tapi ingat ini, bila suatu hari kamu merasa tidak bahagia, ada kami, kedua orang tuamu tempat kamu kembali. Danang berucap dengan penuh emosional. Entah mengapa, ia tiba emosional seperti ini. Hatinya tiba merasa tidak nyaman. Apalagi saat melihat sorot mata Yaya yang tidak secerah biasanya. Yaya mengangguk, ia tersenyum, senyum getir. Keesokan paginya, pagi sekali Andrian dan keluarganya sudah kembali ke Jakarta. Saat dalam perjalanan pulang, Marisa, Tania, Andrian, dan Nurlela berada dalam satu taksi. Sementara Elena, suaminya, sang ayah, dan anak lakinya di taksi lainnya. Yan, kamu sudah hubungi Yaya? Tanya Marisa. Sudah, tapi panggilanku nggak dijawabnya, jawab Andrian seraya menghela nafas. Dia nggak ada hubungi kamu sama sekali, tanya Nurlela. Nggak. Istri macam apa itu, pergi bareng, pulang sendirian. Dasar, istri nggak ada akhlak. Nyesel mama kasih kamu restu menikahi dia. Kalau saja ayahnya bukan dokter, mana mungkin mama setuju. Pantas saja dia cuma bekerja sebagai manajer restoran. Ternyata itu karena dia anak haram ibunya, ujar Nurlela bersungut-sungut. Marisa dan Andrian saling menoleh. Bagaimana kalau aku yang mencoba bicara dengan Yaya? Sepertinya dia salah paham dengan hubungan kita, ujar Marisa. Tidak perlu, aku akan bicara sendiri dengan Yaya nanti, sergah Andrian. Apa yang Rian katakan benar, Sa. Lebih baik kau fokus saja pada Tania dan pekerjaanmu. Oh ya, lusa mama mau ke butikmu. Boleh,
Marisa membelalakan matanya dengan ragu. Ia pun mengangguk. Boleh, Ma. Mama kabarin aja kalau mau datang ke sana. Ucapnya membuat Nurlela tersenyum lebar. Sampai di rumah, Andrian gegas mencari Yaya di kamar. Ia pikir Yaya pulang ke sana. Tidak menemukan tanda keberadaan Yaya, Andrian pun bertanya pada ART di rumahnya. Jum, apa beberapa yang lalu istri saya ada pulang ke rumah? Tanya Andrian. Nggak ada, dan Non Yaya nggak ada datang kemari, jawab Jumi. Andrian berdecak. Apa dia pulang ke rumah orang tuanya? Kacau kalau benar, gumam Andrian. Apa Den? Saya nggak dengar. Nggak ada, jawab Andrian sambil lalu. Sambil berjalan, ia kembali mencoba menghubungi Yaya. Yaya yang baru saja selesai membantu di luar, segera memeriksa ponselnya. Di saat yang sama, Andrian melakukan panggilan padanya. Yaya menghela nafas panjang. Yaya berusaha menekan egonya, berharap setelah ini segala permasalahan akan segera usai. Ia pun mengangkat panggilan itu. Assalamualaikum, ucap Yaya saat panggilan terangkat. Waalaikumsalam. Astaga, Yaya, kamu kemana aja sih? Aku coba hubungi kamu dari tadi loh. Tapi malah nggak kamu angkat, ucap Andrian. Aku sibuk, ada apa? Padahal ingin hati bersikap lembut seperti biasa. Tapi entah kenapa saat berbicara dengan Andrian, ia justru bersikap ketus, datar, dan dingin seperti ini. Kamu masih marah sama Mas? Maafin Mas ya. Kamu di mana? Biar Mas susul, ujar Andrian mencoba bersikap lembut. Aku di resto yang di Tamrin. Yaya terdiam sejenak, hati dan pikirannya seakan tidak sinkron. Pikiran mengatakan agar ia bisa memberikan kesempatan pada Andrian demi mempertahankan rumah tangga mereka. Yang usianya bahkan belum seumur jagung tersebut. Tapi hatinya justru memaksanya untuk membentengi diri dan tidak mudah memberikan kesempatan. Yaya dilema. Yaya, kau masih ada di sana? Panggil Andrian. Ya, jawab Yaya singkat. Ayolah, sayang, jangan lama marahnya. Kita ini pengantin baru loh. Maafin Mas ya yang sudah marah sama kamu tempo hari. Mas hanya nggak enak sama Marisa. Mas beneran bantu dia karena kemanusiaan aja kok. Apalagi Mas kenal dia dari kecil. Orang tuanya juga, dari kecil hidupnya tuh kasihan banget. Makanya Mas udah anggap dia seperti adik sendiri alih sebagai sahabat. Kamu mau kan maafin Mas? Please, melas Andrian. Yaya bingung harus bersikap bagaimana. Ia pun akhirnya mengatakan keberadaannya. Aku ada di kampung kita cabang Kalibata, jawab Yaya membuat Andrian tersenyum lega. Alhamdulillah, siang nanti aku ke sana ya, kita makan siang bersama, mau? Hanya itu yang Yaya ucapkan. Setelahnya, ia pun menutup panggilan. Yaya menghembuskan nafas kasar, entah kenapa hatinya terusan merasa tak nyaman.
Ia tak tahu keputusannya ini sudah benar atau salah. Ia hanya bisa berserah pada Yang Maha Kuasa. Berharap segera diberikan petunjuk jalan mana yang harus ia pilih. Seperti yang Andrian katakan pagi tadi, siangnya ia datang ke resto untuk mengajak Yaya makan siang berdua. Andrian mengajak Yaya ke sebuah kafe di mana mereka pernah makan siang berdua pertama kali. Andrian memperlakukannya dengan begitu baik dan penuh perhatian, sama seperti saat mereka baru berkenalan dulu. Lebih tepatnya sebelum Marisa kembali hadir dalam kehidupan Andrian. Setelah kehadiran Marisa, Andrian jadi sering sibuk. Ada saja yang harus dikerjakannya membuat waktunya sering tersita. Namun karena mereka tidak berpacaran, Yaya tidak pernah mempermasalahkannya. Meskipun ada perasaan kecewa, tapi sebisa mungkin ia menghalaunya. Hingga suatu hari, Andrian mengajaknya berkomitmen. Ia pikir ini awal yang baik untuk mereka. Ia pikir setelah ini Andrian bisa hanya fokus pada mereka saja. Namun kenyataan berbicara sebaliknya. Andrian tetap sibuk dengan Marisa dan anaknya. Meskipun Andrian berkali-kali mengatakan kalau mereka tidak memiliki hubungan. Selain persahabatan dan ia pun sudah menganggapnya seperti adik sendiri, entah kenapa hari Yaya masih meragu. Kenapa perasaan ini justru hadir setelah aku menikah? Kenapa tidak sebelumnya saja? Ya Allah, bila pernikahan ini masih bisa aku pertahanan, aku mohon berikanlah jalan keluar dan tabahkanlah hati ini dalam menjalaninya. Namun bila pernikahan ini hanya akan membawa kemudaratan bagi kami, aku mohon bantulah aku melepaskan diri. Sesungguhnya hanya engkau sebaik-baiknya pemberi pertolongan. Ya, kok melamun? Tegur Andrian membuat Yaya tersentak. Ah, enggak kok, kilah Yaya gelagapan. Jadi kamu mau kan pulang ke rumah? Maaf, Mas. Untuk sementara ini, aku nggak bisa. Kenapa? Itu, aku harus keluar kota beberapa hari nanti. Akan ada pembukaan cabang baru kampung kita resto. Jadi aku ditugaskan survei lokasi terlebih dahulu, ujar Yaya yang sebenarnya berdusta. Tapi untuk pembukaan cabang baru kampung kita resto memang ada dan sebenarnya Alifah lah yang ditugaskan untuk melakukan survei. Namun karena Yaya masih ingin menyendiri, ia pun memilih untuk mengambil alih tugas tersebut. Andrian menghela nafas berat. Ya sudah, tapi setelah ini kita tinggal bersama lagi, kan? Sepulangnya kamu dari tugas luar kota, kita akan pindah ke apartemen. Yaya mengangguk setuju. Setelah makan siang, Yaya pun kembali ke restoran. Keesokan harinya, ia pun benar pergi ke kota di mana ia akan membuka cabang restorannya. Setibanya di kota tujuan, Yaya pun segera menaiki taksi yang sudah standby di area bandara. Jarak ke hotel tempat Yaya menginap kurang lebih 1 jam perjalanan. Yaya sengaja memilih hotel tersebut karena letaknya yang memang dekat dengan lokasi pembangunan cabang restorannya. Namun saat di pertengahan perjalanan, tiba-tiba terjadi kecelakaan beruntun. Beruntung mobil Yaya selamat dari kecelakaan itu.
Melihat banyaknya korban kecelakaan, membuat hati Yaya tergugah. Ia pun segera turun untuk melihat para korban, siapa tahu ada yang bisa ia bantu. Menjadi anak seorang dokter, tentu ia sedikit menguasai keahlian medis yang salah satunya pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Saat mobil ambulans datang, Yaya pun membantu memberikan penjelasan pada para petugas mengenai keadaan para korban. Alhasil, mereka pun meminta Yaya turut serta mengantarkan korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan sesegera mungkin. Dengan sigap, Yaya membantu para petugas medis menurunkan para korban kecelakaan dan menyerahkan mereka pada pihak rumah sakit. "Anda keluarga dari pasien?" tanya salah seorang pria, baru saja hendak menjawab. Petugas medis yang datang bersama mobil ambulans pun segera menjelaskan siapa Yaya. "Dia yang membantu kami membawa para korban kemari. Sepertinya dia juga seorang dokter," ujar orang tersebut. "Anda juga seorang dokter? Ah, senang sekali. Penanganan Anda tepat sekali sehingga cedera yang dialami korban tidak begitu fatal." "Meskipun ada korban jiwa, tapi setidaknya masih ada yang bisa diselamatkan," ujar salah seorang dokter di sana. "Ah, maaf, dok, tapi saya bukan seorang dokter. Saya hanya orang biasa yang kebetulan lewat," jawab Yaya jujur. "Benarkah?" tanya dokter muda itu yang cukup terpana. "Iya," Yaya mengangguk mantap. "Perkenalkan, saya Dokter Elvan." Dokter itu pun mengajak Yaya berkenalan. Saya Rayana. Biasa dipanggil Yaya." "Ah, Yaya, nama yang indah." Yaya tersenyum kecil mendengar pujian yang entah tulus atau hanya sekedar basa-basi itu. Dokter Elvan hendak mengajak Yaya bicara, tapi seseorang keburu menyergah. "Maaf, dok, Anda dicari dokter kepala," ujar orang itu. Dokter Elvan menghembuskan nafas pasrah. "Wah, padahal saya masih ingin mengobrol dengan Anda. Tapi sayang, kita harus berpisah sekarang." Yaya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, dok. Selamat bertugas." Dokter Elvan mengangguk, kemudian ia pun segera berlalu dari sana. Namun ada seseorang yang masih bergeming dari tadi. Yaya mengerutkan kening saat melihat orang tersebut. "Kamu?" "Hai, Mbak, senang bertemu denganmu lagi," ujar seseorang itu sambil tersenyum lebar. Tidak menyangka akan kembali dipertemukan dengan Sese, Mbak yang sudah mencuri perhatiannya sejak awal pertama jumpa. Yaya menghembuskan nafas lega setelah tiba di hotel tempat ia menginap. Ia baru saja kembali setelah mensurvei lokasi yang akan dia gunakan untuk mengembangkan restoran miliknya. Bukan restoran mewah, hanya restoran Nusantara dengan menu yang kesemuanya merupakan cita rasa Nusantara. Harganya pun tergolong terjangkau. Yaya membangun restoran itu semata-mata untuk mewujudkan impian orang yang ingin makan di restoran, namun dengan budget terjangkau. Restoran itu terdiri atas bilik yang dibangun khusus agar tidak saling mengganggu pelanggan yang lain. Tentunya restoran itu juga memberikan konsep kenyamanan khususnya yang memiliki anak ataupun ingin mengajak sanak keluarga.
membuat mereka seolah sedang makan di rumah sendiri, namun tempatnya terkesan mewah dan estetik. Merasa tubuhnya lengket, Yaya pun segera masuk ke kamar mandi untuk mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Rasa sejuk melingkupi. Sejenak, pekerjaannya bisa mengalihkan beban pikirannya yang akhir ini membuat dadanya sesak. Selepas mandi dan berpakaian, Yaya merebahkan tubuh lelahnya di kasur empuk. Sepulangnya dari rumah sakit tadi, memang Yaya langsung bertolak ke hotel yang sudah ia pesan sebelumnya. Namun setelah itu, tanpa beristirahat, ia kembali bertolak ke lokasi yang cocok untuk dijadikan cabang restorannya. Setelah selesai dari sana, barulah Yaya kembali ke hotel. Sedari datang ke kota itu, memang Yaya belum beristirahat. Oleh sebab itu, Yaya merasa lega sekali saat tubuhnya bisa berbaring di atas kasur yang empuk. Saat sedang berbaring, tiba-tiba Yaya teringat dengan pemuda yang ditemuinya di rumah sakit tadi. Ini adalah pertemuan ketiga Yaya dengan pemuda itu. Bila dua pertemuan sebelumnya Yaya belum sempat berkenalan, maka di pertemuan ketiga ini, mereka pun berkenalan. Lebih tepatnya pemuda itulah yang mengajaknya berkenalan terlebih dahulu. Bahkan mereka sempat minum kopi di kafetaria yang ada di sana. Yaya tertawa sendiri. Dalam seminggu ini, ia sudah bertemu 3 kali dengan pemuda itu. Dan pertemuan mereka selalu saja dalam kondisi yang tidak terduga. Perkenalkan, aku Al-Rafizki Angriawan, ucap pemuda itu. Raffi, panggil saja Raffi. Rayana Hanzania, ucap Yaya yang juga mengulurkan tangan untuk bersalaman. Biasa dipanggil Yaya, imbuhnya setelah selesai bersalaman. Saat Yaya menarik tangannya, tiba-tiba Raffi merasa hampa. Baru juga bersalaman, udah langsung ditarik aja. By the way, tangannya lembut dan mulus sekali, Rek, gumam Rafa dalam hati. Oh ya, gimana kepala kamu? Apa masih sakit? Mumpung masih di sini, apa kau mau diperiksa? Tawar Raffi. Yaya terkekeh. Nggak usah, aku nggak apa-apa kok, cuma kepentok bola doang. Saat tertawa, Yaya jadi terlihat semakin cantik. Sontak saja membuat jantung Raffi kebit. Kalau nggak apa-apa, kok waktu itu nangis? Yaya tersenyum kecut. Saat itu sedang ada masalah aja. Oh, syukurlah. Mau kopi? Tawar Raffi. Boleh, jawab Yaya yang memang saat itu sedang haus pun setuju. Mereka lantas pergi ke salah kafetaria yang ada di lantai bawah. Raffi pun memesankan kopi untuk Yaya. Kebetulan saat itu sudah waktunya pergantian shift. Oleh karena itu, ia memiliki waktu untuk duduk bersantai dengan Yaya. Kamu dokter di sini? Tanya Yaya. Bukan, aku masih koas. Udah berapa lama? Udah setahunan sih. Kalau nggak ada halangan, beberapa bulan lagi selesai. Selamat berjuang. Perjalananmu untuk menjadi dokter sebenarnya masih cukup panjang, ujar Yaya dengan tawa kecil. Kok Mbak tahu? Yaya mengedikkan bahunya. Ia tidak mau terlalu banyak bercerita.
Karena hari sudah semakin siang, sementara Yaya masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Yaya pun berpamitan untuk segera pergi dari sana. Dengan berat hati, Raffi pun akhirnya harus melepaskan kepergian Yaya. Saat Yaya sudah pergi, tiba-tiba Raffi tersentak. Astagfirullah, aku lupa minta no HP, serunya terkejut. Namun saat Raffi mengingat sesuatu yang tanpa sengaja dilihatnya, ia menghembuskan nafas pasrah. Nggak jadi kayaknya dia sudah menikah. Udah sold out, gumamnya kecewa. Ya, saat mengobrol tadi, Raffi tanpa sengaja melihat cincin yang melingkar di jari manis Yaya. Raffi jelas paham cincin apa itu. Meskipun para wanita memang kerap memakai cincin di jari manisnya, tapi jelas sekali kalau cincin yang Yaya kenakan merupakan cincin kawin. Bersambung.